Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadijah Darwanti Putri, NIM S1CO20062, kelas 5C. Baik, mungkin langsung saja pada topik pembahasan kita. Bisa dilihat pada slide berikut yang merupakan bagian dari materi-materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen selama proses perkuliahan, mulai dari awal pertemuan sampai dengan akhir pertemuan kita pada saat ini. Jadi mungkin langsung saja pada materi kita, yaitu pengertian psikologi sastra, yang dimana psikologi berasal dari kata psycho yang berarti pikiran, jiwa atau ruh, serta logos yang berarti pengetahuan, wacana ataupun kajian. Kata sastra dalam bahasa Indonesia sebenarnya mengambil istilah dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra. Kata sas memiliki makna instruksis atau pedoman, dan tra berarti alat atau sarana. Dalam pemakaiannya, kata sastra sering ditambah awalan su sehingga menjadi susastra. Awalan su tersebut memiliki makna baik atau indah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kata susastra berarti hasil karya yang baik dan indah. Psikologi sastra merupakan cabang ilmu kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas dan pantulan kejiwaan. Baik, dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa sastra itu kan lebih cenderung ke arah fiksi yang menonjolkan keindahan. Sementara psikologi itu lebih cenderung ke arah yang real dan berdasarkan ke arah yang lebih fakta. Walaupun demikian, keduanya itu saling berkaitan karena kata sastra dan psikologi mengangkat tema manusia dan kehidupan sebagai bahan analisa yang utama. Namun sering iringnya berkembang zaman kan, karya sastra yang awalnya merupakan produk yang dihasilkan sebagai tumpahan perasaan dan digunakan sebagai bacaan pengisi waktu luang semata, itu telah menjadi suatu bahan kajian untuk memahami dinamika kehidupan. Baik, untuk slide selanjutnya, mengapa sih karya sastra itu bisa dianalisis menggunakan ilmu psikologis? Jadi, sebagai makhluk sosial, manusia pasti akan membutuhkan sesamanya untuk berinteraksi. Interaksi dan proses sosialisasi manusia melahirkan banyak sekali cerita yang menginspirasi setiap orang untuk menyalurkan ide atau inspirasi yang timbul dari proses sosialisasi tersebut. Maka muncullah apa yang disebut dengan karya sastra. Sastra itu kan adalah suatu kegiatan kreatif yang menjadi alat untuk menyampaikan pesan dan perasaan manusia kepada orang lain atau kepada pengamatnya. Namun bentuk karya sastra itu menjadi beragam seperti puisi, buku, novel, lagu, lukisan, sketsa, dan lain-lainnya. Lalu, para sastrawan menjadikan manusia sebagai objek mereka karena keberagaman manusia dalam berinteraksi dan bertingkah laku. Tingkah laku manusia inilah yang seringkali menunjukkan gejala kejiwaan setiap individu yang akan berbeda antara satu individu dengan lainnya. Untuk mengkaji masalah kejiwaan tersebut, maka digunakanlah bidang ilmu psikologi. Karya sastra yang dibuat seringkali dikaitkan dengan bidang psikologi karena secara sadar ataupun tidak, pengarangnya menggunakan aspek psikologi untuk menciptakan karyanya. Kemudian untuk slide berikutnya, yaitu psikologi dengan kesastraan. Karya sastra itu dapat didekati dengan menggunakan pendekatan psikologi karena antara sastra dengan psikologi memiliki hubungan lintas yang bersifat tak langsung dan fungsional. Bersifat tak langsung artinya hubungan itu ada karena baik sastra maupun psikologi memiliki tempat berangkat yang sama, yaitu kejiwaan manusia. Baik sastra maupun psikologi memiliki persamaan dalam kajian objeknya, yaitu kehidupan manusia. Sedangkan psikologi dan sastra itu memiliki hubungan fungsional karena sama-sama mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. Bedanya, dalam psikologi itu gejalanya tersebut real, sedangkan dalam sastra itu bersifat imajinatif. Kemudian selanjutnya yaitu psikologi pengarang dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Jadi psikologi pengarang itu dalam proses pembuatan suatu karya sastra, tentunya keadaan psikologisnya akan sangat berpengaruh dengan apa yang ditulis, di mana emosi yang sedang dirasakan, renungan, suara bawah sadar pengarang, serta hayalan atau imajinasinya, dan persepsi-persepsi pikiran pengarang dari kejiwaannya, semua akan tertuang di dalam karyanya.
Jadi bagaimana psikologi pengarang benar-benar berpengaruh terhadap pembaca adalah dilihat di mana dari pembaca yang cenderung memiliki atau mempunyai minat baca yang tinggi terhadap suatu karya tulisan yang memiliki relevansi terhadap apa yang dialami pembaca tersebut. Di dalam terdapat provokasi dari pandangan pengarang yang tentu akan mengirim pikiran dan emosi pembaca dalam memahami makna dari apa yang dibacanya. Semakin relevan emosi pengarang dengan pembaca dari yang dituangkan dalam karyanya, maka akan semakin terikat pembacanya. Sebagai contoh kan, sebuah novel yang memiliki banyak relevansi atau keterkaitan dengan masalah kehidupan saat ini memiliki banyak peminat karena sebagai manusia yang memiliki jiwa kan, dengan berbagai rupa emosi dan rasa, maka ketika membaca sebuah novel yang dimana kita memosisikan diri sebagai objek, kita akan mungkin ikut merasakan perasaan yang pengarang tuangkan di dalam karya sastra tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu penerapan psikologi pembaca dalam penelitian psikologi sastra. Jadi psikologi pembaca ini adalah jenis dari kajian psikologi sastra yang memiliki fokus terhadap si pembacanya kan. Jadi para pembaca akan menginterpretasikan apa yang sudah dibaca dan akan mempengaruhi kondisi kejiwaannya. Jadi objek penelitiannya yaitu pembaca yang langsung membaca karya sastra tersebut. Kemudian lalu menghayati serta menginterpretasikan karya sastra. Karya sastra ini mampu mempengaruhi pembaca melalui pesan moral yang disampaikan oleh si pengarang. Hal tersebut didapatkan melalui refleksi diri. Karya sastra itu kan merupakan cerminan psikologi yang terdapat dalam tokoh yang dibuat oleh si pengarang seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya tadi, yang dimana hal ini mengakibatkan para pembaca masuk kepada permasalahan psikologi ketika mulai terlibat dalam cerita tersebut. Kemudian karya sastra yang baik menghasilkan nilai-nilai karakter yang di dalamnya, yang dimana nilai karakter yang ada bisa diteladani oleh para pembaca dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Secara alami kan manusia memiliki berbagai macam emosi dan rasa. Oleh karena itu, ketika membaca suatu karya sastra, pembaca itu kan akan terlarut dan ikut bergembira, marah, bahkan hingga menangis ketika terhanyut oleh pengalaman tokoh dalam cerita tersebut. Bahkan saya sendiri pun sebagai mahasiswa pernah membaca novel dan pernah terlarut oleh cerita-cerita yang pernah dibaca. Karya sastra jadi karya sastra yang akan meninggalkan kesan bagi para pembacanya yang menimbulkan interaksi antara pembaca dan teks yang sedang dibaca. Kesan tersebutlah yang dipengaruhi oleh imajinasi pembaca terhadap teks tersebut. Baik, selanjutnya teori-teori Sigmund Freud, yang dimana Freud membagikan teori psikoanalisis terdiri dari ID, ego, dan superego. Jadi menurut Freud, bagian terbesar pada diri manusia yaitu pada pikiran seseorang pada alam bawah sadar. Bagian tersebut meliputi nafsu, insting, dan segala sesuatu yang masuk di dalam dan sulit dijangkau seperti traumatik, kenangan, dan emosi. Jadi yang pertama yaitu ID atau Das Es, merupakan sifat alamiah manusia sejak lahir sebagai sistem yang di dalamnya berusaha mengikuti prinsip-prinsip kehidupan pada umumnya pada suatu dorongan alamiah yang dikenal ID. Yang kedua yaitu ego. Setelah manusia berhubungan dengan lingkungannya, muncullah ego yang berkedudukan sebagai bagian dari sistem kepribadian individu tersebut. Yang kemudian ketiga yaitu superego, merupakan salah satu unsur moral dan keadilan pada manusia. Superego dalam kegiatannya selalu mendominasi untuk moral dan keadilan dalam hidupnya serta pemegang referensi alam ideal. Selanjutnya yaitu pokok-pokok teori Alfred Adler, yaitu pokok-pokok teori Adler mencakup 6 hal, yaitu yang pertama, satu-satunya kekuatan dinamik yang melatar belakangi aktivitas manusia adalah perjuangan untuk sukses atau menjadi superior. Yang kedua, persepsi subjektif yaitu individu membentuk tingkah laku dan kepribadian. Yang ketiga, semua fenomena psikologi disatukan di dalam diri individu dalam bentuk diri. Yang keempat, manfaat dari aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang kepentingan sosial. Yang kelima, semua potensi manusia dikembangkan sesuai dengan gaya hidup dari diri sendiri. Yang keenam, gaya hidup dikembangkan melalui kekuatan individu yang kreatif.
Baik, di antara dua teori-teori yang telah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, saya memilih teori Sigmund Freud sebagai kajian perspektif saya dalam menganalisis karya sastra, yaitu Cerpen Pembisik karya Wisran Hadi. Jadi pada cerpen pembisik ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu tokoh aku. Jadi ceritanya ini tentang bagaimana tokoh aku ini menjadi si pembisik dalam sebuah pementasan drama di atas panggung. Jadi dia ini menjadi si pembisik bagi aktor-aktor yang ada dalam panggung yang lupa dengan dialog-dialog mereka. Jadi si aku ini membisikkan dari luar panggung. Nah, namun setelah dianalisis berdasarkan teori Sigmund Freud, tokoh ini tuh lebih banyak mengikuti sikap egonya, dimana singkat cerita tokoh aku ini kesal terhadap aktor-aktor yang berada di sana karena dia merasa tidak dihargai karena dia menganggap pembisik itu adalah peran yang tidak setara dengan aktor-aktor lainnya. Jadi akhirnya dia kesal sehingga ada suatu adegan di mana dia pementasan itu si pembisik ini tokoh aku dia membohongi salah satu aktor tersebut sehingga menjadi sasaran kesalahan terhadap pementasan tersebut. Jadi ego itu jadi sifat ego ini diatur oleh realita atau terjadi karena perilaku manusia lainnya. Jadi ego itu dipengaruhi oleh lingkungan kita sendiri gitu. Baik, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.